Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Hari ini kita memasuki pasal 3 dari kitab Keluaran. Dalam pasal ini dikisahkan bahwa Musa memiliki pekerjaan ketika tinggal dalam pelariannya di Midian, yaitu mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Hal ini yang biasa Musa lakukan. Saat itu menurut kitab Kisah Para Rasul pasal 7, setelah 40 tahun dalam pelariannya, yang artinya ia telah berusia 80 tahun saat itu. Jadi dalam melakukan kebiasaannya, yaitu menggembalakan kambing domba, Musa melihat ada api yang menyala di semak seperti terbakar. Namun, nyala api itu tidak membakar semak tersebut. Dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 1 ayat 1-4. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Dari pembacaan di atas dapat kita lihat bahwa Musa melihat hal yang tampaknya biasa, namun sebenarnya ada yang beda, yaitu semak yang seharusnya ketika ada nyala api maka semak itu terbakar, bahkan terbakar habis. Namun kali ini semak itu tidak terbakar, meskipun ada api menyala-nyala di dalamnya. Singkat cerita, Allah menyatakan kepada Musa siapa Allah itu, dan menyatakan bahwa Allah telah mendengar dan memperhatikan bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Dan Allah menyampaikan rancangan Allah kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan Musa akan dipakai oleh Allah menjadi Allah Tuhan untuk menyampaikan suara Allah dan menyampaikan perintah-perintah Allah kepada bangsa Israel. Saudara, dari kisah Musa ini ada beberapa pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil. Salah satunya adalah berkaitan dengan mendengar suara Tuhan. Kita lihat bahwa Musa bertemu dengan Allah ketika ia tengah melakukan hal yang biasanya ia lakukan. Dengan kata lain bahwa Musa sedang melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya, yaitu menggembalakan kambing domba Yitro. Sehingga hal-hal yang seringkali Musa temui ketika menggembalakan kambing domba, seperti semak yang terbakar, itu adalah hal yang biasa terjadi di daerah di mana Musa menggembalakan. Namun ada satu waktu dalam menjalani aktivitas kesehariannya dalam rutinitas selama 40 tahun di Midian, ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba di sekitar gunung Horeb, Musa melihat ada api yang menyala-nyala dari dalam semak, tetapi semak itu tidak terbakar. Jadi ada sedikit hal yang berbeda, yang biasanya ketika ada nyala api maka semak itu terbakar, tetapi kali ini Musa melihat ada nyala api tetapi semaknya tidak terbakar. Hal ini menjadi perhatiannya, oleh karena itu Musa mendekati dan ingin memeriksa kejadian yang tampaknya biasa, namun yang dilihat oleh Musa itu beda dari biasanya. Kemudian Musa mendekati untuk memeriksa nyala api itu, dan saat itulah ia mendengarkan suara Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, mungkin ada yang berpikir bahwa mendengar suara Tuhan itu adalah seperti yang terjadi pada perjanjian lama, di mana kita akan mendengar suara yang besar dan berbicara kepada kita, atau mungkin Allah hanya berbicara di tempat-tempat yang khusus aja. Tidak, saudaraku. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah dapat menggunakan apapun di sekitar kita untuk menjumpai kita, untuk menyatakan isi hatinya kepada kita, untuk berbicara kepada kita akan kehendaknya. Dan hal itu terjadi bukan hanya di tempat yang khusus saja, atau hanya terjadi pada kejadian yang begitu besar saja, tetapi pada hal-hal yang biasa
kita temui dalam aktivitas keseharian kita. Allah dapat berbicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab yang kita baca setiap hari, melalui orang-orang di sekitar kita, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di dalam kendaraan umum, dan di mana saja. Allah bahkan dapat mempergunakan apa saja. Kita lihat semak duri dipakai oleh Allah untuk menarik perhatian Musa, dan Allah berbicara melalui nyala api di dalamnya. Dalam aktivitas keseharian kita, Allah dapat mempergunakan siapa saja untuk menarik perhatian kita dan untuk berbicara kepada kita. Entah itu orang tua kita, entah itu pasangan kita, anak-anak, saudara, keluarga, tetangga, rekan kerja kita, bahkan orang asing sekalipun yang kita temui dalam aktivitas keseharian kita. Saudara, belajarlah untuk lebih peka dan sedikit memberikan perhatian pada lingkungan di sekitar kita. Jangan-jangan sudah beberapa kali Allah ingin berbicara kepada kita, namun kita terlalu sibuk dan tidak mau memberikan perhatian kita kepada suara Tuhan. Seringkali kita terlalu disibukkan oleh aktivitas-aktivitas rutin kita, sehingga kita tidak memperhatikan hal-hal di sekitar kita. Hari ini kita sedang berada pada aktivitas keseharian kita. Bagi yang sudah membaca Alkitab, apakah saudara sudah mendengar suara Tuhan dari pembacaan firman Tuhan hari ini? Atau jangan-jangan bacaan Alkitab kita hanya merupakan rutinitas biasa yang tidak menarik perhatian kita? Perhatikan bahwa Musa melihat semak yang biasanya terbakar, namun kali ini dia melihat semak itu menyala, namun tidak terbakar. Ada nyala api tapi tidak terbakar. Dan dia memberikan perhatiannya, dan dia semangat untuk memeriksanya. Apakah hari ini kita semangat untuk menerima di sekitar kita? Dari saat kita bangun pagi, di dalam rumah, di luar rumah, adakah kita merasakan koneksi kita dengan Tuhan? Adakah kita mendengar Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini? Atau melalui nasihat-nasihat daripada orang tua atau daripada orang lain? Atau kita mendengar suara Tuhan melalui teguran daripada orang lain atau melalui peristiwa hari ini? Ketahuilah bahwa Musa dipakai secara luar biasa oleh Tuhan adalah ketika Musa mau memperhatikan dan memberikan diri untuk memeriksa, untuk datang kepada suara Tuhan itu. Allah dapat berbicara kepada kita melalui apa saja. Suara itu dapat kita dengar dan kita rasakan melalui koneksi pribadi kita dengan Tuhan. Melalui Allah Roh Kudus yang memberikan pemahaman kepada kita akan pembacaan Alkitab yang kita baca. Melalui perkataan-perkataan orang lain, melalui peristiwa-peristiwa di keseharian kita. Itu sebabnya, jika saudara ingin dipakai oleh Tuhan, berikanlah perhatian di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam aktivitas rutin kita, setidaknya berikan sedikit perhatian untuk merasakan dan untuk mendengar. Melalui koneksi pribadi kita dengan Tuhan, kemudian kita memberikan diri kita untuk merasakan kehadiran Tuhan, untuk melihat pencerahan dari Tuhan, untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.